Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-aliyyil hakim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati hadratal mukarramin, para alim ulama wa akhussu bil dzikri, pengasuh pondok pesantren Al-Ushmuri Tarate, Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Fadil MHum. Yang terhormat Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Dr. Nurul Gufron SHMH. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Sumeneb Kiai Ubaidillah Khalil MPDI MHI, Bapak Ibu dosen dan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Sumeneb, Dewan Guru SMA Plus dan SMP Plus Miftahul Ulum Tarate Sumeneb, dan seluruh peserta seminar nasional, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung melalui channel YouTube dan Facebook Style yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta shalawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah acara pembukaan seminar nasional dengan tema Peran Perguruan Tinggi Pondok Pesantren dalam Membangun Budaya Anti Korupsi bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum pada hari ini, tanggal 27 September 2020, tersusun acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya lantunan kalam ilahi. Sambutan menempati acara yang keempat. Acara yang terakhir penutup dan doa. Marilah kita buka acara pembukaan seminar nasional ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah, dengan harapan semoga berjalan lancar dan manfaat barokah seiring ridhonya. Ala hadhihi niyya wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya lantunan kalam ilahi. Kepada yang bertugas dipersilakan. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarakai Sumeneb. Kepada yang terhormat Kiai Ubaidillah Khalil dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya takwimi, pengasuh pondok pesantren Al-Usmuni Ayahanda Dr. Andes Kiai Abdullah Khalil, yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Dr. Nurul Huda SH/MH, Wakil Ketua atau anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Abdullah Dewi Hasanah, yang terhormat pimpinan dan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, yang terhormat Bapak Ibu undangan yang saya hormati. Segala puja dan puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayah semata kita diberi kesehatan dan kesempatan guna menghadiri acara seminar nasional dengan tema peran perguruan tinggi pondok pesantren dalam membangun budaya anti korupsi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah bahkan kepada baginda Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia, bersama harapan semoga kita sekalian akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pimpinan dan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, saya menyampaikan selamat datang, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Dr. Nurul Huda SH/MH selaku Wakil Ketua dan anggota pimpinan KPK Republik Indonesia di kampus Biru Jauh Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum. Alhamdulillah, rasa kangennya sudah terobati karena acara ini sempat tertunda, namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan pertemuan kepada kita pada malam ini. Alhamdulillah. Bapak Wakil Ketua KPK yang saya muliakan dan Bapak Ibu serta undangan yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa keberadaan perguruan tinggi di lingkungan pondok pesantren merupakan sebuah upaya untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pengalaman panjang sejak ratusan tahun silam pondok pesantren telah mampu bertahan hingga pada masa saat ini, tetap eksis dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan bekal yang sangat penting bagi perguruan tinggi di lingkungan pondok pesantren untuk diamati, ditiru dan diterapkan.
seperti halnya pesantren atau seperti halnya induknya, yaitu pondok pesantren. Perguruan tinggi pondok pesantren hendaknya mampu mencetak setiap alumninya menjadi karakter yang kuat yang dapat memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat. Bapak Wakil Ketua KPK yang saya muliakan dan Bapak Ibu serta undangan yang saya hormati, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum sebagai perguruan tinggi yang dilahirkan dari rahim Pondok Pesantren Al-Uni bercita-cita memiliki lulusan yang punya karakter kuat, yang menjiwai nilai-nilai pesantren dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, jurusan, dan juga program studi yang telah dijalaninya. Salah satu upaya tersebut pelaksanaan seminar nasional yang kami selenggarakan pada malam ini adalah untuk memberikan wawasan, khususnya wawasan hukum tindak pidana korupsi bagi mahasiswa dan sivitas akademika jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Sumeneb dan seluruh mahasiswa dan sivitas akademika pada umumnya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, pelaksanaan seminar nasional pada kali ini dilaksanakan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dengan peserta dan undangan yang sangat terbatas. Kami mohon maaf kepada seluruh pihak yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini secara langsung. Namun sebagaimana pepatah Arab, "Mala yudhurul la yudhurul." Sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya bukan berarti ditinggalkan seluruhnya. Sehingga kegiatan seminar kali ini dapat juga diikuti secara live melalui channel YouTube atau channel Facebook Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Sumeneb. Bapak Wakil Ketua KPK yang saya muliakan dan Bapak Ibu undangan yang saya hormati, demikianlah kata sambutan saya yang dapat disampaikan dalam acara seminar nasional ini. Akhirnya saya atas nama pimpinan dan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Sumeneb menyampaikan mohon maaf dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Nurul Gufron SHMH selaku Wakil Ketua KPK Republik Indonesia atas perkenan hadir di kampus kami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan maunannya kepada beliau sehingga beliau mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiqni ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara yang terakhir, penutup dan doa yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Kiai Haji Abdullah Khalid M.Hum. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. 'Yang mulia Kiai Haji Abdullah Khalid M.Hum, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang
yang terhormat Bapak Dr. Nurul Gufron SKMH selaku Wakil Ketua dari anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang saya hormati, menyimak apa yang akan dipaparkan, utamanya terkait dengan bagaimana konsep, trik, dan apa yang bisa kita kembangkan sebagai bagian dari masyarakat di Indonesia kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Rasulina Muhammad wa ba'du. Para masyayikh, Kiai Abdul Khalil yang saya muliakan, Ketua Kiai Kiai Ubaidillah Khalil, dan sahabat saya Mas Rubet yang dimuliakan Allah SWT, para serta sahabat-sahabat mahasiswa dan juga mungkin akademisi di Sekolah Tinggi Ilmu yang Sekolah Tinggi apa ya? Agama Islam Miftahul Ulum yang pada malam yang berbahagia ini di tengah-tengah corona melanda bukan hanya dunia, bukan hanya Sumenep, bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah, saling memperkaya. Saya akan membawa cerita, nanti Kiai akan membawa cerita bagi saya yang saya bawa di Jakarta. Ketika corona melanda dunia, gempar dunia, ketika kelaparan melanda sebagian dunia, gempar dunia. Tapi ketika korupsi sekarang tidak gempar. Ketika gempar, dulu gempar. Zaman Orde Baru korupsi gempar. Ketika reformasi awalnya gempar. Lama-lama kok berselimut korupsi kayaknya. Lama-lama berselimut korupsi. Korupsi tidak lagi kemudian menjadi hal yang aneh, bahkan menjadi jalan lain menuju Roma. Seakan-akan korupsi itu biasa. Ini yang mari kita sama-sama kalau corona kita menangis tidak karu-karuan, tapi ketika saudara kita, sahabat kita, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita melakukan korupsi, yang ditanya, Pak, oleh di mana Pak? Wah, oleh mak perak saya Pak. Artinya apa? Saat ini korupsi itu sudah menjadi jalan lain. Bahkan kemudian semua jabatan diperebutkan karena seakan-akan di dalam jabatan itu ada uang, ada uangnya. Dulu mau jadi, ada banyak PMI ini kan ya? Banyak. Nah, mau jadi ketua rayon, ketua cabang, saling dorong, nggak ada yang mau. Sekarang saling rebutan itu. Itu PMI, NU mau jadi NU dulu saling dorong, tidak ada yang mau.
sekarang rebutan. Bagaimana malam ini katanya masih akan ada pilihan. Bahkan disinyair macam-macam. Itu adalah jabatan-jabatan non publik, hanya jabatan ormas saja. Apalagi parpol. Kalau parpol jelas Pak, karena ketua parpol punya banyak kesempatan. Itu parpol, apalagi bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden. Orientasinya jabatan itu berduit. Di titik itu sesungguhnya dari awal saja sudah menyimpang. Niatannya sudah menyimpang, maka kemudian ketika duduk juga pasti akan menyimpang. Niatannya menyimpang, caranya kemudian nabur duit menyimpang, ketika duduk juga akan menyimpang. Jadi sesungguhnya yang disebut dengan korupsi ini adalah apa? Penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang publik tapi untuk kepentingan pribadi. Kepala desa itu adalah jabatan publik, kepala dinas jabatan publik, bupati jabatan publik, gubernur sampai ke presiden jabatan publik. Artinya apa jabatan publik? Punya apa saja pejabat publik itu? Punya wewenang, punya fasilitas, rumah dinas, mobil, mau beli world bank dan lain-lain, fasilitas, wewenang, fasilitas dan dana anggaran. Itu miliknya siapa? Diamanahi kepada kita, kepada pejabat publik untuk dibelanjakan, diperuntukkan kepada publik. Kalau misalnya gunakan apakah salah? Jelas tidak ada yang membenarkan. Mau hukum nasional, mau hukum agama, mau hukum RT RW. Punya saya arisan 5 orang, 500 ribuan. Harapannya apa? Harapan untuk digilir bersama. Kalau kemudian ketuanya setelah mengambil biasanya ketua akan dapat urutan kedua atau ketiga, lari. Salah enggak? Salah, arisan saja salah, apalagi ini uangnya uang dari publik, fasilitasnya dari publik, wewenangnya untuk publik. Kalau misalnya gunakan, salah tidak? Salah. Nas Al-Qurannya nanti Pak Kiai yang akan menyampaikan, saya bukan Kiai. Jadi saya yakinnya dunia pondok akan paham itu. Jangankan gulul, gosok saja sandalnya digunakan orang lain. Kalau dibiasakan gosok pasti salah. Paling gulul, apalagi disuap, nyuap, salah. Pasti salah. Itu pertama dulu bahwa korupsi itu salah. Jangan bangga punya jabatan tinggi, fasilitasnya banyak, tapi kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Jelas salah. Jelas salah. Kita selama ini, mohon maaf, ini kan PNI semua, NU semua, tahlilan semua. Kalau sudah tahlilan la ilaha illallah, kemudian kita paginya tidak mampu menegakkan la ilaha illallah, apa la ilaha illallah sebenarnya? Tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Hidup matinya bukan karena Allah, bukan karena harta, bukan karena rezeki. Rezeki itu hanya lantaran saja. Jangan kemudian kita tahlilan kemana-mana, lupa pada setelah tahlil kul huwallahu ahad, tapi kemudian di pagi harinya lupa. La ilaha illallah yang lupa, kul huwallahu ahad, Allahus samad, bahwa kita bergantung kepada Allah, lupa. Ini yang mari kita tekankan bersama-sama supaya kemudian saya masuk nanti ke dunia pendidikan, saya masuk ke dunia korupsi dulu. Saya mohon berjalan-jalan.
nanti aja lagi karena tak bisa ngaduk aja mas namanya langsung ke kata-kata yang Gus ini lanjutnya ini kita ini sering kemudian NU itu hanya bentuknya tahlilan bentuknya kemudian apa salawat kepada Rasul tetapi ternyata hadis dan sunnahnya Rasul tidak dilaksanakan. Rasul disalawati, tapi ternyata lalang panah petunjuk-petunjuknya tidak diikuti. Petunjuk-petunjuk tidak diikuti. Dan itu yang tidak diikuti bukan yang tidak bersongkok, tapi yang bersongkok hitam maupun yang kemudian kayak Pak Haji. Kayak Pak Haji. Bukan yang rok ini, bukan yang roknya juga sampai ke bawah. Mari kita kemudian kembali apa yang saya sampaikan itu, kita kemudian jangan hanya sampai selesai di ritual saja, tahlilan, salawatan, manakibnya si Abdul Qadir Jailani, tapi kemudian dalam hadis si Abdul Qadir Jailani tidak diikuti. Dalam hadis si Abdul Qadir tidak diikuti. Lanjut. Tadi saya masuk ke korupsi ya, saya ulangi. Kenapa korupsi itu salah? Karena korupsi itu adalah wewenang publik. Kenapa Pak kok wewenang publik? Wong bupati itu untuk duduk dia modal Pak besar. Kalau dia duduk kan berhak untuk kemudian kembalian modal. Jadi kalau mau kembali tahu bahwa Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Bung Karno, Bung Hatta itu berjuang mengusir penjajah untuk memerdekakan Indonesia, untuk menegakkan negara. Apa sih negara itu? Negara itu adalah organisasi para sampeyan berjauh semuanya berkumpul kemudian menyerahkan amanah urusan publik. Kenapa urusan publik diserahkan? Karena kalau berpengaruh berpanjenengan hidup di Indonesia tak ada pimpinan, tak ada negara, saling cakar, batas-batas area tanah, tak sampah, tak ada negara, genteng kebun, jangankan tanah. Ibu-ibu, anak apa tidak ada pangkalan. Karena itu kemudian butuh yang mengatur. Maka urusan Anda dengan saya dan yang lain-lain yang kemudian perlu perlindungan hak pribadi. Saya berhak atas tanah saya berhak atas keluarga saya berhak atas kehidupan saya. Untuk itu kemudian kita berorganisasi mendirikan yang disebut negara. Negara itu adalah organisasi untuk menegakkan hak-hak dasar. Maka penyelenggara negara adalah penyelenggara urusan publik. Dia yang dititipi oleh kita untuk melindungi hak-hak kita. Pas sampean bermaaf Andi Tegal aman. Mau tarik negara ngaku sarubanan. Dan sampean kalau kok bisa ucap nambah benar-benar kok besar tak jelas, tapi kemudian kalau ada BPN diukur ditetapkan yang kamu punya ini sesuai sertifikat, itu adalah urusan publik. Harapannya apa? Untuk menengahi, untuk kemudian memastikan bahwa kita itu dilindungi di Indonesia atas wewenang-wewenang publik. Jadi sesungguhnya amanahnya hak-hak yang ada di warga negara dilimpahkan kepada yang duduk, kebetulan yang duduk saya bisa publik, dilimpahkan kepada KPK, kepada kejaksaan, kepada polisi, kepada bupati, desa. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan hak-hak publik. Artinya apa? Kepentingan-kepentingan bersama. Boy jalan, mata berada boy. Bibi tak mare-mare jembatan mana bi kita ya turunan yuk aku berjembatan sebelah madu tak. Maka kemudian itu dihandle negara bikin jembatan urusan untuk kepentingan publik. Maka harapannya pejabat publik sebagai apa
aparat negara itu menyelenggarakan demi kepentingan umum. Apa saja wewenangnya? Wewenang apa saja? Bikin kebijakan, bikin perizinan, bikin sertifikat, termasuk dan bikin peraturan regulasi. Itu kewenangan publik. Harapannya untuk publik diselenggarakan negara. Itu baru wewenang. Kemudian apa? Uangnya mengumpulkan dari pajak dikelola oleh negara untuk kepentingan publik. Fasilitasnya dikasih oleh rakyat. Ika Pak kebai capong, kebai kas desa, kas daerah, tanah daerah. Untuk apa? Untuk kantornya pejabat-pejabat publik, Pemda, kepala dinas dan lain-lain. Untuk yang maka kemudian wewenangnya, fasilitasnya maupun uangnya tidak boleh kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi korupsi itu hanya itu, menggunakan fasilitas yang dihimpun dari uang bersama, uang publik untuk orang tertentu, orang saya, orang keluarga saya, parpol saya. Itu yang disebut korupsi. Pertama. Yang kedua bentuk korupsi, riswah, nyuap. Kenapa nyuap? Saya misalnya pejabat publik, KPK menangani kasus, maka kemudian supaya kasus itu tidak ditegakkan, riswah saya penting apa? Bisa apa? Karena untuk kemudian menutupi penegakan keadilan dengan riswah, dengan suap, itu kok korupsi. Ini yang bentuk-bentuknya itu. Lanjut. Nah ini saya kira untuk bentuk tindak pidana korupsi ada 30 pasal. Jenisnya ada 7. Mulai apa? Tadi pertama, memperkaya diri dengan melawan hukum, merugikan keuangan negara, diatur di pasal 2 ayat 1. Memperkaya diri. Memperkaya diri itu boleh, tapi tidak boleh dengan melawan hukum. Memperkaya diri sampai alaqoh, angkui, nambah kekayaan supaya lebih sejahtera. Itu boleh, tapi tidak boleh dengan melawan hukum, melawan atau melanggar hukum. Apalagi melanggar hukumnya kemudian merugikan uang negara. Kedua, itu pasal 2 ayat 1. Pasal 3 apa? Pasal 3 adalah menyalahgunakan wewenang. Apa menyalahgunakan wewenang? Jadi kalau melawan hukum tadi siapapun bisa, kalau menyalahgunakan wewenang, yang punya wewenang yang menyalahgunakan, merugikan keuangan negara. Itu yang kedua. Yang ketiga bentuknya apa? Suap. Nah, tadi sudah tahu ya suap. Nanti apa bedanya Pak? Suap, pemerasan dan gratifikasi. Suap, riswah, gratifikasi itu seperti gulut. Lantas pemerasan, apa bedanya pemerasan? Kalau pemerasan, saya punya wewenang. Wewenang ini sesungguhnya tidak berbayar gratis. Tapi kemudian ada yang minta izin ke saya. Salah satunya ABCD sudah melampirkan ke saya ABCD sudah cukup, tapi tidak dikeluarkan. Ada pun saya benar, ada lampiran. Maka kemudian kalau yang berinisiasi untuk minta duit itu dari penyelenggara negara disebut pemerasan. Kalau suap apa? Kalau suap bertemu, meeting mind katanya Gus Robert. Pertemuan ide. Saya punya wewenang, Anda punya kebutuhan. Deal. Nah, antara Anda dengan saya butuh, ya wes, deal berupa 200 juta. Meeting mind itu pertemuan antara maksud Anda dengan maksud saya bertemu, itu suap. Kalau pemerasan, meetingnya apa? Mainnya dari yang punya wewenang. Kalau gratifikasi dari yang memberi. Apa yang memberi contohnya? Baru jadi bupati, misalnya, benci-benci, kenapa? Macam-macam. Benci-benci bupati ke pejabat publik itu gratifikasi. Belum ada kepentingan.
belum ada kepentingan sudah memberi sesuatu. Jadi asumsinya sesuatu itu untuk mempengaruhi. Kalau nanti tahun depan anak saya mau buka toko, izinnya supaya gampang, saya kasih dulu. Jadi suap itu main bertemu. Kalau gratis dari yang memberi, kalau pemersatu dari yang punya wewenang yang atas. Ada sekarang kemudian seakan-akan Pak kan mau ambil proyek, Pak kepala dinas ambil proyek Pak. Kalau kontraktor saya mau tak beli, Pak kira Pak kira oleh Pak proyek itu Pak. Abri berapa Pak? Kan bisa Pak diakad sebagai jual beli Pak, akad jual beli Pak, jual beli. Salah enggak Pak? Pak Kiai, kasih nama Kiai. Oleh mulai proyeknya. Kan tergantung akad saja. Positif pokoknya kurangnya jelas ya ada Pak. Jelas Pak kalau butuh proyek perlu lalakon dan bukan Pak. Kalau majalkan aku aplikasi dahulu 200 juta. Perang dia ada, oleh teman. Ya politik kan oleh teman itu. Perang di depan, tapi objek yang diperjualbelikan bukan objek yang diperbolehkan diperjualbelikan. Boleh akadnya terang, jelas, tidak ada kedolimannya. Tak ada yang ditutupi, tapi barangnya ini bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Proyek ini adalah proyek yang dikompetisikan. Tidak boleh dibeli. Berumah tak jual Pak. Kok setia bupati nabur dulu. Ya, jadi yang penting gratifikasi tidak boleh. Tidak boleh diangkat sebagai jual beli. Apalagi ijon. Nah, ijon. Pak Gufron setia presiden. Ijon juga Pak Gufron. Mau jadi mulai oleh proyek. Nah, itu tetap tidak boleh. Sekarang itu sudah korupsi ya. Sekarang kembali kepada ini adalah lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren. Bagaimana kemudian kita mengembalikan itu semua? Sekali lagi, yang mohon maaf, ini adalah lembaga pendidikan, bukan jamaah tahlilan, bukan jamaah yasinan, bukan jamaah sholawat. Maka mari kita kembali kepada pendidikan. Kenapa kemudian kok kita ini seakan-akan yasinan kenceng, tahlilan kenceng, manakiban pendidik kemak-kemak, guna kemudian seakan-akan tidak berbekas. Kenapa ini? Termasuk juga kemudian pengaporan. Dunia pendidikan itu saat ini menyumbang sebagai calon-calon koruptor 82%. Rata-rata adalah lulusan S1, S2 dan S3. Malah artinya lulusan sarjana. Ini kan setiap ya. Nanti alumni akademisi. Artinya minimal S1, S2 atau S3 kan ini masuk ada S2-nya ya. Paling tinggi saat ini koruptor itu berpendidikan S2. Kita 64%. S1 kita 30, yang S3 sedikit, yang SMA lebih banyak juga. Artinya apa? Ternyata orang berilmu itu kok tidak anti korupsi. Ilmunya sudah tinggi, tapi kok tidak anti korupsi. Padahal kalau kita kembali berkilas antara tahun 1908 sampai 1945, jumlah sarjana Indonesia itu hanya 30 orang. Kanca-kanca Bung Karno, Bung Karno, Muhammad Yamin, Sahrir dan lain-lain hanya 30 orang mampu mengantarkan bangsa Indonesia pada gerbang kemerdekaan. Sekarang sarjana Indonesia lebih dari 30 juta. Tapi kenapa kok kemudian saling berombak berbohong, saling berombak berbohong? Kenapa? Ada apa ini?
kalau dulu para pimpinan, para pendiri, para leluhur bangsa kita nyari ilmu ke pondok, nyari ilmu ke perguruan tinggi sampai ke Belanda, di hatinya itu memang itu cinta pada orang lain. Saat ini yang banyak sekolah itu karena cinta pada dirinya saja, pada dirinya saja, pada dirinya. Itu yang mari kita kembalikan. Pondok pesantren sesungguhnya banyak memiliki nilai-nilai. Pengapora, mohon maaf ya, mungkin mudah-mudahan tidak disediakan di tempat lain. Sekarang kenapa masuk ke sarjana, ke fakultas macam-macam? Kenapa? Maklek tumpang oleh talakon, Pak. Jadi orientasi nyari ilmu itu untuk talakon. Karena mau talakon tak audit, mau talakon tak audit, mau talakon tak tarik masuk dia mantap. Thank you. Ngajar ke calon, calon mertua, apa bencana? Taruh apa? Ijazah. Ada ijazah banyak. Apa talakon? Talakon yang menjadi orientasi. Jadi kemudian ketika bersekolah, kuliah, kapondok, itu kemudian orientasinya pekerjaan, orientasinya dunia, orientasinya harta. Maka kemudian ketika lulus mau jadi apapun, mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat maupun, tetap juga orientasinya orientasi ke harta. Ini yang sebenarnya kami berharap sekali lagi bimbingan kepada kiai-kiai ini kembali. Mari pondok sesungguhnya itu nyari ilmu. Ilmu apa sesungguhnya? Nyari kebenaran. Paling puncaknya kebenaran yang maha benar itu Allah. Nah, ini yang kemudian seakan yang kuliah kemudian hanya di pekerjaan, yang ngajar nyari gaji. Tidak ada kemudian cinta pada ilmunya, habis ilmunya. Seakan-akan mau apa? Semuanya orientasi uang. Uang. Ini kan fakultas hukum ya, dapat saya. Contoh saya fakultas hukum kok nyampaikan fakultas hukum. Jadi pangapora minimal saya 6 tahun sudah jadi dekan. Jadi tahun orang. Fakultas hukum ini sampai saat ini hanya jadi apa? Jadi pabrik sarjana untuk jadi lawyer, jadi jaksa, jadi hakim. Karena kalau banyaknya fakultas hukum, karena lawyer mah melihat pengacara saya terkenal, kalau ngambil itu apa? Denda tampar. Karena fakultas hukum di mana-mana untuk sosial, sekarang paling tinggi. Dulu HI lewat, akuntan lewat, sekarang sosial itu hukum. Untuk kedokteran apa? Apa untuk eksak? Masih kedokteran. Jadi untuk sosial hukum, untuk yang eksak kedokteran. Kenapa kemudian orang-orang juga mau bayar mahal untuk masuk ke fakultas kedokteran? Karena kalau sudah lulus langsung bisa buka berumah. Banyak saya sakit sama dia, tumpangnya. Jadi orientasinya uang. Lupa bahwa ketika masuk ke fakultas hukum punya harapannya apa? Dia jadi penegak hukum. Menegakkan hukum apa? Mestinya di hatinya cinta pada keadilan. Tapi tidak sekarang. Lupa keadilan itu. Yang tahu, karena apa juga? Nah, ini juga saya sudah menyampaikan ke Pak Nadiem. Karena juga apa? Karena kurikulum itu hanya menekankan apa? Pengetahuannya saja dan keterampilannya saja. Tahunya banyak, sudah masuk kotak, terampil. Apakah kemudian tahu dan terampilnya itu untuk apa? Tidak ditanya. Yang penting nanti ukurannya alumniku hanya dalam tempo 6 bulan sudah dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, pekerjaannya dihargai dengan gaji berapa? Orientasi badan PT, badan akreditasi itu orientasi pasar saja. Diserap pasar tidak. Kalau sudah diserap, digaji berapa? Itu menunjukkan bahwa kualitas alumninya. Tidak ditanya apakah kemudian dari alumnimu itu ada yang ketangkap KPK? Enggak ada. Tak tanya.
Yang penting dapat pekerjaan. Setelah kemudian berapa 5 tahun bekerja ditangkap KPK, tak ditanya benar PT. Saya sudah nyampaikan ke Pak Nadiem, ini kalau begini terus, maka sekolah-sekolah hanya jadi pabrik pekerja, tidak kemudian berorientasi pekerjaannya itu bermanfaat atau tidak bagi orang. Maka kemudian jangan salahkan ya, kadang ada yang kerja benar, ada yang dibener-benerin, padahal nggak benar. Misalnya bukan bikin pabrik, ada kan pabrik air minum, gitu ya. Ada yang air benar, ada yang air-airan. Air-airan, beras benar, kemudian beras yang etablas. Padahal beras busuk udah etablas. Kan rasanya tidak lihat manfaat atau enggak kepada orang lain, dunia atau tidak orang lain. Ini yang mari kita kembalikan. Mas Tena nyari ilmu nih kan nyari bener. Saya paling bener siapa? Allah. Tapi saat ini sekarang itu banyak yang diragukan. Bahwa apa? Bahwa sebenarnya kalau nyari ilmu, nyari kebenaran kemudian akan disambut, bahkan akan dikejar oleh Allah SWT. Kamu kalau menghadapku dengan berlari, aku akan lebih kencang larinya 10 kali dari kamu menghampiriku. Itu tidak ada. Itu yang kadang kemudian sudah lupa bahwa puncaknya kebenaran itu Allah. Bagi sesungguhnya yang mencari ilmu itu Allah. Bagi yang sudah menuju Allah, maka jangan khawatir bahwa dia tidak akan dapat. Dia yang akan berunta-unta, tidak yakin juga. Kalau nyari ilmu pasti akan disambut oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Kedua tentang kehidupan juga. Saat ini kita kan sudah la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, itu kan hanya jadi ritual kata Ibu Guru tadi. Menikah udah ini udah nih. Mana di cowok nalolo dia cowok tak murjel. Tapi Gus Dur tadi katakan, kita ini beragama sampai di ritual saja, tapi kemudian tidak membuka pada kehidupan sehari-hari. Kalau sesungguhnya inaman kuis mengungkap kalimat akhlak itu kemudian hanya seakan-akan hanya selesai di bacaan saja, tapi pembudakan ke akhlak kita lewat. Nah itu mari kita kembalikan bahwa sesungguhnya ya Pak Kapolres, saya jadi begini ini bukan karena didorong saja. Kalau nikah KPK tak akan. Tapi karena didorong saja kemudian ngorong-ngorong di KPK pasti bisa menceritakan pengalaman saya begini. Saya di KPK itu baru kemudian menemukan kul huwallahu ahad Allahu somad itu. Karena di KPK itu menang saja dicaci dan dihina orang. Maka ketika dicaci dan dihina orang, baru saya merasakan kalau seandainya mendaki ke gunung, saya saat ini merasa di puncak. Kalau sudah di puncak, orang yang ada di bawah itu hanya apa? Hanya kadang memuja dan memuji, menghina. Tapi saya sendiri tidak memiliki pegangan. Maka kemudian saya baru menemukan Allah Somad. Allah saja yang bisa saya pegang saja. Baru saya menemukan bahwa kehidupan sesungguhnya kita kan pada saat lahir tidak pernah kemudian berhak memilih lahir dari rahim siapa, lahir di tempat di mana. Ketika lahir kita tidak tahu apa-apa, tapi kita bahagia pada saat itu. Orang minum, saya gini, minum, nangis, pasti orang-orang sekitar kita nyuapi. Artinya apa? Pada saat kita kecil kita masih bahagia. Tapi ketika kita sudah berpendidikan, punya ilmu, mulai SD, SMP, mulai sudah ngejar bintang. Ketika sudah kemudian memiliki ilmu, semakin merasa diriku ada. Pada saat diriku ada itu karena ilmu, baik karena harta maupun jabatan, baru di situ ada seakan-akan risau kalau ilmu saya ada yang kalahkan, risau kalau jabatan saya ada yang merebut, risau kalau harta saya jorokan paling radio di Madura,
Kok bodoh saya arajui. Itu gara-gara apa? Karena kita sudah merasa diri ada. Padahal kita belum ada kita bahagia di rahim orang tua kita. Pada saat kecil masih bahagia. Mulai SD sudah mulai ada eksistensi diri. SMP, SMA sampai punya jabatan merasa ada eksis. Pepena tak minyer, oplas. Karena sudah merasa ada lambung oke minyer, maka tang rakarya nyari jemaah kita bisa dekati hati. Tapi ketika sudah mulai keriput, nyari patanya boleh. Itu gara-gara diri kita masih ada. Oleh karena itu sekali lagi yang terakhir, yang tidak terlalu lama, intinya tadi itu pondok pesantren sesungguhnya memiliki potensi dan nilai-nilai untuk mencetak kader-kader bangsa yang anti korupsi. Hanya pondok yang mampu itu. Wong dari awal tahlilan kulhu itu sudah dari pondok. Dari pondok itu. Tapi jangan sampai kemudian pondok yang sudah tiap malamnya tahlilan kulhu kemudian merasa hafal dengan kulhu, hafal dengan tahlilan, kemudian paginya lupa bahwa sesungguhnya kita ini nggak ada yang ada buatannya. Kalau kita ini merasa tidak ada, mau ditonjok, mau dicaci, mau dipuji, sama saja. Sesungguhnya kita butuh pujian, butuh eksistensi. Itu yang mengakibatkan kita korup. Jadi sesungguhnya korup itu kalau pegawai gajinya cocok, tapi kalau tak cocok mau tak mobilnya macam-macam, tak cocok mau tak romana mewah, tak cocok mau mewahnya taktung, pak bapaknya tak cocok mau setong. Itu yang mengakibatkan kita kemudian menggunakan cara-cara yang nggak benar. Nah, mari NU itu punya panutan-panutan yang sesungguhnya kalau dipanuti selesai hidup kita. Punya Hasyim Asy'ari, santainya ke Holil santainya sakoni tapi terdiri kabeh. Ke Hasyim Asy'ari, ke Samsul Arifin, ke Fathul Bari, terdiri hidup kabeh. Apa boleh gitu? Mari kita kembali benar-benar menjadi NU yang berpanutan kepada. Sudah kehidupan kita ini sebentar. Antara kita mau kena corona maupun tidak corona itu sebetulnya hanya lantaran. Tapi sesungguhnya yang penting di hati kita ini mampu. Jadi sesungguhnya kehidupan kita ini pendeknya adalah dari tidak ada, merasa ada, sampai meniadakan diri kita. Kalau sudah meniadakan diri kita, selesai kehidupan kita, maka kita dipanggil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takut dan tidak ada kekhawatiran. Itu saya kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sebetulnya pengalaman saja. Saya ketika didorong-dorong, jadi pertama saya mau jadi KPK, jangankan orang lain, istri saja saya tidak sepakat. Maka kalau mau tes, dompet saya, HP saya disembunyikan. Tapi pada saat itu memang saya juga gak niat mau jadi KPK, hanya saja. Karena niatnya lain ke KPK tidak niat. Dilalah jadi. Pada saat jadi ini baru saya merasa hampa di atas. Di puncak itu merasa kok ngene tiba. Baru saya ketemukan bahwa ternyata di sinilah Allah menemukan memberikan petunjuk kepada saya. Allah Muhammad itu ternyata ketika di atas. Kalau orang di bawah selalu minta tolong minta tolong ke yang orang atas. Tapi kalau sudah di atas minta tolong ke saya. Sampai ada kaki minta tolong ke gaul. Maka kemudian saya merasa bahwa yang saya minta tolong ini hanya adanya Allah saja. Nah, itu yang mari kita mudah-mudahan jangan silau kepada KPK, bupati, tidak. Setiap kita sesungguhnya berhak untuk bahagia. Asalkan apa? Syukuri atas setiap kepastian. Kalau sudah syukur pada kepastian yang ada pada hari ini, maka sesungguhnya kehidupan kita akan
la khaufun wa la hum. Saya cukupkan, mudah-mudahan nanti disambung pada cara dialog. Saya kembalikan ke Mas Ubed. Baik, terima kasih Pak Dr. Nurul Gufron yang sudah memaparkan beberapa hal tadi. Tadi ada yang teman-teman tanya tadi, terutama dari di media sosial. Ini benar ya yang kita undang wakil ketua KPK Republik Indonesia? Saya jawab di merah, iya benar. Oh bisa bersama dulu ya? Oh bisa bersama. Makanya sampai dengan tersinggung, masa ada 50 tahun dekat ini kan? Oh gitu ya. Jadi mestinya yang nanya ini. Jadi saya ingat barusan. Oh iya barusan saya jadi moderator harusnya memperkenalkan terlebih dahulu ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Dr. Nurul Gufron ini pertama merupakan putra daerah ya. Jadi tempat kelahiran di Sumeneb tanggal 22 September tahun 1974. Jadi asli Sumeneb. Yang kedua beliau merupakan mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2016 sampai tahun 2020 ya. PLT-nya dari 2013. PLT dari 2013 ya, dari 2013 sampai 2016. Kemudian tadi juga ada yang nanya Pak Gufron di WA ini, kok banyak tahu tentang manakibat, tentang ini ya, saya juga lupa memperkenalkan. Jadi Pak Gufron ini sampai hari ini, sampai tahun 2020 kemarin, beliau setahu saya tidak pernah absen menghadiri Habib Solo setiap tahun. Mengapa? Karena beliau pengalaman di organisasi yang pertama pernah menduduki sebagai ketua rayon PRI Fakultas Hukum tahun 96 dan menjabat menjadi yang paling terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Beliau ini dari tahun 2017 itu sebagai ketua mantan mahasiswa ahli Norekoh Muktabara An-Nahdiyah Dewan Pimpinan Cabang Jember. Jadi kalau manakibat seperti yang beliau tadi sampaikan memang sudah merupakan keseharian, dan juga sebagai aktivis di Jakma jaringan ahli politik Tantoro dan menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nurul Gufron. Saya terpikir seperti ini Pak. Jadi di pesantren itu banyak nilai-nilai yang dikemukakan dengan bahasa yang sederhana terkait dengan budaya produksi. Misalnya di pesantren yang berbasis di budaya Madura itu ada sebuah adanya monemotuk ngecek jeruk, Eropa ngecek jeruk. Jadi sebegitu pentingnya sebuah penanaman nilai. Jarum itu apa? Ya, sebuah jarum apa? Sebuah jarum. Tetapi itu kemudian menjadi sebuah tata nilai. Eropa ngecek jeruk, monemotuk ngecek jeruk, maka di rumah akan begitu. Jadi kalau di pondok itu kerjaannya santri terus di pesantren itu kalau misalnya ketahuan dia ngambil atau mencuri jarum, sebuah jarum, maka akan menjadi suatu kenyataan manakala nanti di rumahnya akan berbuat hal yang lebih